Yang jelas kita udah pernah panen. Kalau kita kasarannya ngomong kita nanam, ini jarak tanamnya taruhlah 80 atau 90 bukanya itu, jelas hasilnya maksimal. Karena dalam satu batang itu pernah saya tes cabut umur 7 bulan itu bisa 15 kilo. Bibit singkong Garuda ini? Singkong Garuda, tapi harus tua. Berarti maksimal dia 9 bulanan lah ya dipanen ya? 9 bulanan. Bibit Garuda ini ya? Ya, kalau di Lampung Timur itu bisa nyampe 60 ton, 70 ton. Dalam 1 hektar? Dalam 1 hektar. Dalam jangka waktu 9 bulan panennya? Kalau di sana sekitar 10 bulan ya? 10 bulan, 11 bulan, hasilnya segitu. Udah ada yang uji coba lah ya? Udah ada yang terbukti lah ya? Ya, kalau untuk wilayah sini masih yang buktikan saya sama Bapak Wardi itu. Baru sekali panen kemarin itu? Bibit Garuda. Itu ada yang sekitar umuran 6 bulan lah itu di deket lapak itu. Itu saya rasa nanti kalau dituain setengah itu kayaknya ada kalau sekitar 25. Iya, saya sempat lihat itu kemarin itu Mas. Saya Ya lewat itu. Tahu kan? Bagus itu, lurus-lurus ya. Bagus iya, batangnya emang lurus-lurus, dia nggak ada sistem cabang di atas tuh. Oh, jadi tak lihat itu lurus-lurus batang singkong ini. Pikir singkong makan kemarin itu. Kemarin tuh kakak saya nyabut, penasaran sih, penasaran. Itu 1 kilonya itu 18, isinya 23. Panjang segini-gini. Itu udah umur berapa itu yang di sana itu? Sekitar 6 bulan lah itu. 6 bulan. Sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. Jadi kalau perbedaan secara kita kasat mata gitu ngelihat perbedaan dia sama kasesannya apa sih Mas Garuda ini Mas? Kalau batangnya jelas beda. Batangnya. Terus buahnya juga beda. Kalau kasesa kan biasalah agak putih-putih. Kalau ini kan agak putih-putih kemerah-merahan ini, jenis kayak Thailand. Kalau Thailand agak putih tapi kan dia di bawah selaputnya itu kan agak kemerahan ini kalau ini. Secara fisik gitu ya gitu ya. Tapi terus perbedaannya ini enak singkong ini. Bisa dimakan? Bisa. Digoreng, direbus pun bisa. Berarti dia enggak model singkong racun gitu ya? Bukan singkong racun. Karena saya pernah konsumsinya. Terus batangnya itu merah deh itu ya? Pabrik gitu Mas? Yang penting pabrik nerima gitu, enggak ada apa potongannya besar gitu, refaksinya besar gitu apa gimana? Kalau di kemarin tuh teman saya ada yang dinyabut di mana itu ya, Pagar Dewa apa mana itu, sekitar umuran 10 bulan di sana, termasuk di kadar itu masuk 23. Umur 10 bulan. 10 bulan. Berarti pabrik nggak dirugikan lah ya ibaratnya. Enggak, itu asli di kadar itu. Asli di kadar. Cuman kalau perbandingan sama-sama 6 bulan jauh memang sama Kasesa. Kalau Kasesa menang Kasesa ada ya? Kalau Kasesa bisa tembus 23. Tapi kalau ini umuran 6 bulan nggak tembus dia. Ini harus di atas 10 bulan lah kayaknya. Iya, kalau mau nanam Garuda, singkong Garuda ini di atas 10 bulan lah. Baru dipanen itu. Kalau mau panen cepat ya Kasesa itu. Kasesa, terkecuali kalau di situ lapak udah nggak main lagi kadar, ya sama aja sih penerimaannya sama aja. Oh, ini kan yang nganter itu kemarin tuh masih saudara. Jadi kita hitung-hitungannya nggak terlalu detail, kita beli bukan. Jadi daripada benih di sana itu nganggur nggak kepake, memang saya suruh nyarikan orang untuk ngiketin, untuk naik mobil terus ngantar ke sini. Ya hitung-hitungannya kasaran dia ongkos aja nggak rugi lah, ada tumpangannya sedikit gitu loh. Tapi nyampe lah seikat itu 15.000 nyampe sini ya. Enggak ya, kalau kita belinya normal gitu Mas. Kalau belinya normal ya sekitar 15 bahkan bisa lebih kayaknya. Bisa lebih ya. Iya. Mas Tony udah lama gitu Mas nanam singkong itu, dari tahun berapa Mas? Dari tahun 2006 Mas saya. 2006. Dari tahun 2006 saya. 11 tahun 12 tahunan lah ya. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Udah inilah banyak makan asam garam di bidang singkong lah ya. Ya. Pengalaman udah cukup lah. Kalau saya kan baru 3 tahun ini bos, ini terjun di singkong ini, jadi perlu banyak belajar lah sama bos kita ini. Nah terus
Sebenarnya dari dulu tuh emang kayak gini apa gimana sih, Mas? Kalau dulu masih enak. Enak dulu ya. Nah, enaknya apa? Dulu itu kalau terkait dengan pemodalan ya, dulu itu orang nanem nih ya. Cara orang nanem dulu itu masih 500 orang nanem itu kan, pupuk masih sekian persaknya itu. Ongkos nyemprot masih murah ya. Kasarnya ngomong nggak semahal kayak gini, cuman ya beda-beda tipis. Dulu singkong dulu itu potongannya nggak terlalu banyak, Mas. Potongannya nggak terlalu banyak. Apa itu nyebabnya? Kok sekarang tambah Ya, besar? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Dulu paling 10% gitu ya? Nggak nyampe nggak gitu? nyampe dulu. Iya ya dulu tuh ya. Nggak nyampe. Dulu Kasesa juga, Mas. Awal-awal nanam singkong itu. Thailand dulu. Singkong Thailand. Kok bisa digeser sama Kasesa ini? Karena Thailand itu waktu pertama kali saya nanam memang luar biasa Thailand itu. Hasilnya ya. Terus waktu itu ya rata-rata sih orang nanam Thailand semua. Cuman di situ lama kelamaan mungkin karena faktor tanah itu apa udah tua ya. Asal komposnya itu udah mengurang segala macam. Jadi Thailand itu kayak sistem apa ya, leles itu. Jadi lama kelamaan orang tani itu malas nanamnya karena nggak bisa dituain lah dia. Nggak bisa dituain lagi. Belum sampai tua habis dipupuk aja udah di situ udah busuk layu ya? Kayak kena semprot, kayak habis dicabut ditempelin lagi gitu. Itu kelemahannya Kelemahannya di situ. Thailand itu ya. Makanya perputaran bulan tahun itu hilang akhirnya di Lampung ini Kasesa yang maju ya. Kasesa ini termasuk kebal lah Kasesa ini. Kalau Kasesa ya jamur itu kuat dia, tahan ya. Ya ada sih yang kena, cuman kan nggak seberapa. Oke Mas, sebagai petani singkong, saya juga petani singkong, itu apa sih harapan kita kepada pemerintah setempat, pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk adalah keberpihaknya kepada para petani singkong khususnya di Lampung ini yang sekarang mengeluh dengan harga yang semakin merosot ini, Mas. Ya. Kalau saya sih secara pribadi dulu, Mas ya. Pribadi dulu, kalau saya dibilang nanti mewakili masyarakat, boleh juga nggak apa-apa. Tapi secara pribadi, yang jelas harga sekarang ini kan harga singkong murah ya. Terus sawit juga murah, karet juga sekarang ini boleh dikatakan murah. Jadi harapan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah yang terkait lah ya, terkait. Karena walaupun bagaimana masyarakat kecil ini awam, mau kemana sih mengadunya kan? Iya, mau jadi lapor kalau kita kemana? Bicara pemerintah yang terkait ini mungkin dari camatnya lah ya kan? Dinas pertanian, DPR segala macam. DPRD. Jadi ngerekrutnya ke situ lah. Ngerekrutnya di situ aja. Jadi harapannya yang jelas tolonglah, ibaratnya diperhatikan, turun campur tangannya untuk masalah keluhan khususnya petani singkong, karet, sawit ini itu wilayah Lampung lah. Kita dulu lah di Lampung, urusan di Lampung dulu lah. Bukannya kita gini Mas ya, bukannya kita mengeluh atau apa, kita bukan gitu ya. Tetap kita berjuang, cuman ya mereka dipilih kan, kita sudah haknya kita lah menuntut mereka ngurus kita kan gitu kan. Ya, benar. Kemana lagi kita mengadu kalau nggak ke mereka. Ibaratnya mereka ini bapak kita lah ibaratnya di dunia ini, pertanian ini. Terus untuk pemerintah pusat Mas, ibaratnya kalau ada ekspor impor gitu gimana kira-kira tanggapannya? Ya, Jangan sampai impor lah ya. Kalau ekspor impor sih, kalau menurut saya sih sebagai masyarakat kecil ya, itu terserah pemerintah lah yang jelas. Tapi lebih penting kasarnya hasil daripada petani dalam negeri dulu lah yang dipikirkan. Karena walaupun bagaimana tetap yang namanya petani itu ingin lah Mas ya, ingin kasarnya makmur lah yang makmur, dari ya. Kalau makmur, kalau kita berbicara kasarnya bersyukur ya tetap bersyukur kita ini kesehatan. Cuman kalau kita berbicara kemakmuran ya kalau kita berbicara kemakmuran yang jelas kan kita ini mumpuni semua gitu loh, dari harga ini mahal, terus ini mahal, karet mahal, terus singkong mahal. Jadi masyarakat itu, petani itu enak gitu. Mungkin di situ baru dia punya pemikiran, oh berarti bisa dikatakan makmur lah. Iya, jadi harapannya kepada pihak-pihak terkait, apa Dinas Pertanian, DPRD yang kami hormati di atas sana, itu perhatikanlah petani-petani di bawah ini. Benar. Kalau kita menuntut bukan menuntut, tapi di sini kan sana ngomong kita apa mengadu lah, yang jelas mengadu.
gimana lah keberpihakan kalian kepada rakyat kecil gitu. Ya, campur tangannya lah. Kalau bisa turun di lapangan memang realitanya seperti ini. Malah kita sambut dengan senang gitu Mas ya. Benar. Sekarang ini hari apa ini? Hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal berapa ini? Tanggal 12. Nah, kalau sekarang ini kalau dihitung-hitung singkong ini kalau potongannya 29 segala macam ini petani cuman kebagian nanti kalau udah dipotong mobil sama kuli loh ini ya. Paling 500 berapa? Bersihnya lah petani dapat. Itu 500 berapa? Rata-rata di sini singkong keluar 15 ton. Jarang yang 20 ton. Nah, ini yang penting nih Mas. Kadang-kadang kok saya rasa nggak ada dari Dinas Pertanian memberikan penyuluhan apa dari pihak penelitian apa gitu memberikan solusi bibit unggul apa gitu ya. Pernah ada Mas gini dari pihak Dinas Pertanian gitu memberikan tata cara menanam singkong yang baik dan benar gitu? Saya selama di Kampung Menggarjaya jujur aja, ini belum pernah saya menemui dari Dinas Pertanian, ini belum pernah ketemu. Sampai ke lapangan itu belum pernah ya? Iya belum pernah ketemu. Mereka lapor aja di atas kertas aja. Tapi ya nggak tahu juga sih kalau misal dia orang ini datang ke balai kampung, terus kasaran dia kita pasti nggak ketemu gitu ya. Terus dia kasaran memberikan arahannya di mana, saya belum pernah tahu. Yang jelas kalau Mama sampai nggak tahu ya apalagi saya. Mama yang aktif aja nggak pernah tahu gitu, nggak pernah lihat gitu apalagi kita ini. Iya. Oke bos. Itu ajalah harapan yang pemerintah ini harap didengarkanlah keluhan. Ya, harap diperhatikan. Yang jelas bukan mengeluh kita Mas. Kita tetap semangat gitu jadi petani. Tetap semangat. Ini cuman yang minta diperhatikan aja ya. Benar. Yang di atas sana itu cobalah sekali-sekali tengok ke bawah gitu. Benar. Benar. Kemarin kampanye sini gencar deh. Ya itulah. Habis kampanye udah selesai. Dia udah nongkrong udah selesai.